saya juga pengen pada saat orang nanya, terus adik kedua ngapain? Iya. YouTube. Terus adik berikutnya psikolog, misalnya kayak gitu kan. Iya. Jadi tidak harus sama ya, nggak harus PNS jadi semuanya. ada cerita yang mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Jadi Oke. kembali lagi kalau misalnya pertama siapa? PNS, kedua PNS, tiga PNS, di sini, PNS di hebat. sini. Sudah simple. Iya, nggak ada cerita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fitting? Still with me, Paramita Kinanti, your content creator. Meskipun di luar mungkin lagi mendung, gerimis mengundang, udah hujan bahkan. Alhamdulillah kami di sini tetap bisa menghadirkan gitu ya sosok yang penuh misteri. Ya. Cukup halus. Jadi sangat banyak yang perlu digali ya, yang harus sahabat Kriting tahu, karena belajar itu bisa dari siapa saja ya. Jadi ini adalah sosok YouTuber yang tidak perlu waktu lama untuk main YouTube, tapi bisa langsung viral, bisa langsung termonet juga. Termonet ada istilah di bawah. Oke, jadi pokoknya banyak hal lah yang sahabat Kriting nggak punya alasan untuk segera skip ini. Jadi harus nonton sampai selesai. Pastikan sahabat Kriting bisa dapat manfaat banyak dari percakapan ini. Oke, langsung saja saya sapa Bintang TV ya channelnya. Kalau untuk sapaannya sendiri adalah Bintang. Ya. Nggak perlu pakai Kak, Dek, Om, Tante. Bintang aja gitu. Bintang aja. Bintang ya. Oke. Jadi apa kabar Bintang? Baik. Halo teman-teman di rumah. Oke, benar-benar bersinar ya seperti namanya. Mic yang bersinar bukan saya. Jangan sampai mic justru mengalahkan sinar kita ya. Oke, sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana soal pandemi? Udah selesai ya? Kalau untuk kita konten kreator tidak terlalu berpengaruh. Oke. Alhamdulillah Ya. Penghasilan juga? Penghasilan naik turun. Jadi udah biasa ya. Udah biasa. Pandeminya tiap bulan soalnya. Oke ya. Bintang, sebenarnya di sini yang paling aku pribadi ini penasaran, bagaimana seorang Bintang itu bisa percaya diri. Satu karakter yang benar-benar belum tentu semua orang punya. Banyak orang yang bahkan tour guide ya, banyak profesi-profesi yang sebenarnya menuntut percaya diri, tapi mereka nggak berani bikin YouTube karena banyak alasan. Tolong ajari gue percaya diri dong. Nah, ini harus sahabat Kriting tahu tuh. Bisa kasih percaya diri di sini dalam hal berpenampilan atau ya boleh berpenampilan, kemudian dalam tampil di depan kamera, dalam konten dan sebagainya. Mungkin sebelum saya berbicara panjang lebar, mungkin teman-teman di rumah juga tahu pernah ada saya berusaha buat juga satu channel ya, channel Bulan TV. Sering saya bilang ke dia kalau kita harus keluar dari zona nyaman. Itu yang sering saya bilang ke orang-orang dekat saya lah. Nah itu juga yang membuat saya harus berubah, tertantang gitu. Oke, jadi simpelnya suka sih seperti itu. yang adrenalinnya naik gitu ya. Oke. Jadi dengan kita merasa tertantang, nggak ada malu gitu, maksudnya. sorry. Bukan nggak ada malu, maksudnya hal-hal yang negatif tuh nggak berpikiran. Jadi kita fokus pada tujuan gitu ya. Banyak sih pada saat, jadi contoh kecil saja waktu saya pindah ke YouTube, kan pasti setiap orang itu harus punya ciri khas kan. Betul. Nah, banyak sih orang yang ngomongnya agak kurang difilter itu yang bikin sakit telinga itu. Banyak. Cuma ya mau gimana lagi ya. Yang menjalani kita ya terima konsekuensi juga ya kita. Oke. Logikanya sih gitu. Jadi nggak perlu mikirin apa kata orang, jadi tetap jadi diri sendiri. Iya. Gitu. Oke, jadi benar-benar yang pertama tadi fokus, yang kemudian sekarang nggak usah pikirin orang, yang penting
konten ini YouTube gue, ini konten gue, jadi gak usah pedulin orang gitu ya. Kalau mau ditonton ya silakan, ya kalau memang mau ditonton ambil sisi positifnya. Oke, Gitu berarti aja. seorang bintang pun yakin dan percaya bahwa apapun kontennya dia punya pasarnya gitu ya. Apapun Betul. kontennya tetap ada pasaran. Nah, jadi gitu. Jadi buat ngoni-ngoni di rumah, kalau suka bikin konten, bikin konten. Betul ya. Jadi urusan malu dan sebagainya di belakang ya. Nanti pas lihat video bikin malu. Berarti pernah kayak gitu? Pernah malu ngeliat video sendiri? Iya. Video awal-awal di video yang mana? Video paling jangan bilang. Pokoknya video yang paling awal itu pasti kalau mau dilihat lagi sekarang bukannya sih bagus, tapi bukannya sih jelek, cuma kalau dipikir-pikir kan kok bisa aku kayak gitu gitu ya. Kan semua orang pasti ada video yang paling jelek kan? Betul. Oke, jadi untuk sahabat Keriting bisa langsung di-subscribe juga Bintang TV. Langsung dicari mana tuh video-video yang di bawah yang menurut Bintang sendiri adalah hal yang bagi dia juga memalukan sebenarnya. Tapi sama sih brother, aku juga sometimes, apalagi kalau seandainya temen lagi lihat ya, lagi nonton video aku, ada akunya, aku nggak sanggup. Iya. Aku harus lari dulu. Maksudnya nggak sesiap itu sebenarnya mental kita ya, wajar. Jadi untuk pede dalam berpenampilan, apakah ini hanya sekedar dalam membangun branding? Pintar. Bagus. Dia tahu mau jawab apa. Cuma yang pasti ya branding itu pikiran saya memang dari awal itu pertama. Ya memang kita sendiri sekarang ini memang belum apa-apa. Namanya orang lagi merintis kan, semuanya itu belum apa-apa. Jadi kalau Bintang saya bilang belum apa-apa, berarti aku ini butiran debu saya. Karena memang itu branding yang pertama supaya lebih mudah dikenal. Ada ciri khasnya ya. Iya. Kalau misalnya karikatur mau gambar singlet, so kita itu. Itu kan lebih mudah orang ingat. Pakai singlet. Bintang, misalnya kita ketemu di malam hari, kayak ada yang pakai singlet, kayak Bintang. Rasa aneh gitu ya. Ya motor kalau, iya, mau bahas lagi motor. Boleh, motor sini ada foto guys. Boleh di sana ada foto. Saya itu tipe orang yang tidak mau terlalu menyolok identitas saya. Jadi dari model motor, saya yakin teman-teman di rumah pasti tidak tahu itu siapa model motor itu kan. Model motor orang tidak tahu itu model motor apa. Dari warna cat juga. Sengaja? Iya sengaja. Saya pengen sesuatu yang unik yang mungkin setiap orang pengen seperti itu. Maksudnya ya tapi ada ini ekstrim unik. Mungkin pengen ada keunikan dari diri. Cuma tidak semua orang mau mengekspresikan itu kan. Ini udah langsung action. Tapi berarti apa kan tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal bahwa memang jadi YouTuber itu tidak mikir lama ya, memang langsung action kan. Nah, tapi kenapa bisa benar-benar prepare, benar-benar siap dengan branding, atau karena memang udah YouTube kemudian berjalan dengan branding, atau memang dari awal? Ya memang dari pada saat di YouTube memang saya sebenarnya suka pakai singlet karena dari kecil, dari zaman sekolah, kuliah. Karena gini, karena kita tahu kan di Indonesia itu kita belajar dari SD, SMP, SMA, terus saya selesai kuliah, selesai SMA, saya masuk kuliah, terus langsung lanjut kerja di salah satu perusahaan di mana saya harus pakai kemeja berkerak. Betul. Indonesia. Jadi kan suntuk juga kalau misalnya kita pakai pakaian seperti itu terus secara terus menerus. Sedangkan kan setiap orang itu punya punya cara sendiri untuk menjalani hidup. Jadi saya pikir kenapa saya tidak buat brand sendiri gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, saya pengen menikmati hidup. Bahkan kemarin saya pernah pakai warna rambut. Cuma kalau dilihat dari sekarang, aduh jelek amat ya. Jadi saya pikir ya udahlah keluar itu warna rambut. Cuma untuk singlet saya tetap pertahankan ya, walaupun badan saya sekarang krempeng, cuma itu tidak membuat saya down dalam berpenampilan. Jadi begitu. Terus kalau seandainya kan ini Serambi Madinah ya, mungkin masih agak-agak aneh bagi orang Gorontalo ngelihat Hemon di mana-mana dia pakai singlet, dan pasti akan ada stigma atau kemudian tadi kan sempat bilang juga ada yang mulut-mulut nggak di filter gitu ya. Cara untuk menanggapi itu secuek itu kayak Bintang TV atau memang stres juga di rumah? Mungkin saya dengan Kak Tommy sempat ngobrol-ngobrol tadi dengan
penampilan saya seperti ini. Cuma kembali lagi, kalau saya mengatakan atau menjawab menjawab pertanyaan dari setiap orang itu cukup melelahkan juga, capek. Jadi saya pikir ya cukup diamkan saja, nanti lihatlah apa yang saya lakukan dengan maknya lihatlah karya yang saya berikan, bukan penampilan saya gitu. Betul. Jadi jangan lihat orangnya ya, tapi apa karyanya. Good. Tuh kan, sahabat kritik, dari singlet saja kita sudah mendapatkan banyak poin ya. Percaya diri, jangan ambil pusing kata orang, be yourself banget. Jadi aduh, luar biasa. Nah, sekarang bikin aku penasaran untuk orang tua sendiri. Setuju nggak sih dengan branding yang berusaha Bintang bangun? Kalau orang tua saya itu kan, apalagi ayah saya itu paling kalau bisa dibilang kita harus punya brand, apalagi dalam berdagang misalnya, kita harus punya sesuatu yang bisa kita bangun. Boleh tahu ayahnya sebagai seorang apa? Ayah saya wira swasta. Pantesan guys, jadi sudah terjawab. Jadi wira swasta yang benar-benar paham akan branding ya. Jadi saya ikut aliran ayah saya, jadi kita harus punya branding. Bahkan kakak saya juga ada brand sendiri, yaitu Panipi Motor. Nah, jadi kita gimana? Pertanyaan tadi gimana? Terus apa? Nah, jadi intinya kita harus punya branding, dan itu harus kita bangun dari awal lah. Jadi peran ayah benar-benar berpengaruh ya. Berpengaruh. Dari segi branding. Kalau untuk apa lain, sosok ibu juga ada. Bahkan sampai sekarang luar biasa. Sampai sekarang. Berarti mereka berdua alhamdulillah sampai sekarang setuju seorang Bintang membangun brand ini. Oh iya, pertanyaan YouTuber, tadi itu kan. Aduh, iya. Orang tua saya setuju-setuju aja soal untuk branding. Cuma yang paling utama itu jangan sampai memberi hal negatif pada orang lain. Misalnya kalau orang Gorontalo bilang jangan baking apa orang anak atau apa kamar di luar sana. Iya, brand yang keterlaluan. Intinya perlakuan ke orang lain dijagalah. Iya. Mau jadi YouTuber aja bebas gitu ya. Iya. Pernah lebih dekat mana? Ayah atau ibu? Ibu sih. Sebenarnya sama. Cuma karena ayah saya itu dominan orangnya cuek, lebih dominan kerja. Biasa sifat-sifat bapak-bapak gitu ya. Cuek. Cuma ibu saya itu lebih dominan menasehati. Gitu aja sih. Kalau orang tua pernah nanya nggak sih sebenarnya orang tua pengen Bintang jadi apa? Pilot. Seriusan? Sebenarnya orang tua saya itu pengennya jadi PNS karena memang orang tua saya mindsetnya orang tua gitu ya. Cuma saya berusaha jelaskan ke ibu saya bahwa PNS sih bagus, tidak ada yang salah dengan PNS. Cuma saya ingin ada sisi lain dari keluarga kita, misalnya contohnya ya, ibu saya PNS. Jadi saya pengen kakak saya juga dulunya pernah kerja di salah satu kampus, anggap saja ngajar gitu. Iya. Dia keluar dan dia membangun perusahaan juga, bukan bengkel juga, perusahaan satu toko helm, dan itu alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya juga pengen pada saat orang nanya, terus adik kedua ngapain? Iya. YouTube. Terus adik berikutnya psikolog, misalnya kayak gitu kan. Jadi tidak harus sama ya, nggak harus PNS jadi semuanya. ada cerita yang mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya pertama siapa? PNS, kedua PNS, tiga PNS, di sini, hebat. Sudah simple. Iya, nggak ada cerita. Betul. Saudara berapa? 5. Anak ke? Saya anak kedua. Si kakak yang tadi. Anak ketiga udah nikah. Anak keempat sementara kursus di Jogja bahasa Korea. Seriusan? Cewek cowok? Cewek. Oh, jadi memang mendalami itu. Iya. Terus? Dan anak yang terakhir perempuan itu aliyah, masuk aliyah. Jadi mendalami ilmu agama. Punya adik yang bagus sih, benar. Jadi beda-beda, ada yang ahli bahasa ya. Iya, ada ahli bahasa. Oke. Nah, kalau pernah nanya nggak sama orang tua? Seorang Bintang lulusan keperawatan dari universitas ternama di Gorontalo, kemudian sekarang memilih jalan hidup sendiri menjadi YouTuber, dan
benar-benar tidak terpikir sama sekali untuk menjadi PNS. Pernah nanya nggak sih, mama papa kecewa nggak? Sebenarnya walaupun tidak ditanyakan, ya teman-teman rumah pasti tahu bahwa kalau misalnya kita udah kamu di sini ya, terus kita belok ke sini, pasti ada rasa kekecewaan. Cuma kembali lagi, kita berusaha buktikan, mungkin jawaban saya sudah teman-teman rumah juga tahu, kita berusaha buktikan bahwa jalan kita tidak salah, cuma kita mencoba. Kalau kita di sini ya iya pasti hasilnya begini. Cuma kalau kita di sini kan kita masih abu-abu, di sana hasilnya bagaimana. Jadi saya berusaha buktikan, makanya gaji YouTube saya pertama itu ya langsung gitu. dikasih rasa sama papa mama? Tidak. Oh. Jadi Cuma gimana? setidaknya saya buktiin bahwa ini loh Ma, hasil YouTube ada hasil kan? Iya. Nah, gitu. Saya tidak usah ini, cuma ini loh hasilnya. Terus ibu saya mikir, oh ternyata ada ya. Ada hasilnya, bahkan lebih dari gaji PNS ya. Jadi kan saya berpikir, ibu saya kan berpikir, ya udahlah silakan. Kalau misalnya ada apa-apa ngomong ya, misalnya gitu. Ada kendala itu ngomong. Kalau misalnya kan sebagian YouTuber itu kan per bulannya ada loh nggak dapat. Betul. Jadi kan saya bilang, bulan ini belum dapat. Karena memang saya belum konsisten atau video kemarin begini. Iya. Bahkan saya dikasih uang. Jadi itu pembuktian bahwa orang tua saya mendukung. Oke, sahabat itu jadi kita sudah dengar ya beberapa cerita dari Bintang. Nah, Bintang, aku penasaran nih. Apakah percaya diri itu memang sudah ditanamkan sebagai karakter wajib di keluarga intinya Bintang, terutama ayah ibu? Mau jawab? Ya. Mantap. Jadi begini. Saya itu sampai SMA saya tidak ada foto, bahkan saya itu sebenarnya pemalu di depan kamera. Tidak bisa dipercaya guys ya? Iya, memang sedikit tidak dipercaya karena jadi gini, dari SD sampai SMA itu saya memang takut dengan kamera karena saya malu, tidak pede. Nah kesini saya berpikir kalau memang saya kecimpung di YouTube, jadi mau tidak mau dong saya harus tampil depan kamera. Malu sih iya, cuma saya berpendapat bahwa video pertama itu adalah video yang paling jelek. Jadi makin cepat video pertama. Iya, video pertama itu kan video yang paling jelek. Jadi kalau kita edit bagus-bagus, tetap hasilnya akan jelek. Betul. Itu yang nanti akan jelek kalau misalnya kita lihat di kemudian hari. Jadi makin cepat kita buat, makin baik. Makin agak hasilnya sekarang makin bisa koreksi. Luar gitu. Biasa. Nah, kalau harus memilih menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan sejak kecil ya, keinginan pribadi yang tulus ingin menolong orang sehingga masuk di dunia keperawatan, tapi kemudian sekarang sangat jalan yang dipilih sangat benar-benar berseberangan, sangat berbeda. Seorang Bintang mau pilih mana? Mau jadi perawat atau menjadi YouTuber? Kalau disuruh pilih kayaknya memang sulit ya. Kalau mungkin itu kalau pertanyaan dilempar ke teman-teman di rumah memang sulit. Cuma kalau memang disuruh pilih, benar-benar disuruh pilih, saya mungkin lebih memilih YouTuber. Karena YouTuber, tapi saya bangga loh jadi seorang perawat. Saya bangga punya titel di belakang. Betul. Nama itu ada escape nurse ya gitulah. Saya bangga jadi seorang perawat. Cuma kalau disuruh pilih saya lebih memilih YouTuber karena mungkin Kak juga pernah merasakan YouTuber itu santai. Kerja kapan saja bisa, uangnya ditransfer sesuai hari, sesuai jam, dan sesuai digit yang dijanjikan. Sampai 00 itu sama. Jadi tidak ada PHP di YouTube. Nah, tapi saya bangga loh jadi seorang perawat. Jadi itu yang mungkin orang lain belum banyak tahu dan belum sadar gitu ya, bahwa bekerja dari rumah, menciptakan konten sendiri gitu ya, membuat orang lain bahagia, itu adalah suatu kebahagiaan sendiri. Iya, benar. Jadi YouTuber adalah pilihan yang dipilih seorang Bintang. Yang penting sudah dapat escape nurse ya. Tapi semoga tetap bisa nolong orang dengan suntik dengan dan sebagainya, tetap terus tertolong kan. Oke, terakhir nih, bukan berarti untuk meninggal dengan kata-kata terakhir. Meninggalkan ya, bukan meninggal ya. Oke. Tapi pesan untuk para subscriber yang sekarang udah semakin banyak, udah 45.000. Kurang tahu segitu. Iya, segitu. Mau bilang apa sama para subscriber? I love you. Paling saya mau bilang ya, kedepannya saya berusaha memberikan atau menyajikan konten-konten yang
bermanfaat mungkin. Amin. Cuma saya tidak memaksa teman-teman untuk menonton juga karena mungkin kan selera orang berbeda. Betul. Cuma saya berusaha memberikan sesuatu yang inspiratif buat teman-teman di rumah. Itu saja sih. Untuk harapannya ke depan Bintang TV Harapannya jadi apa? Jadi bintang beneran. Ya, amin. Jadi kita doakan. harapan ke depan ya mungkin dari saya pengen hasil YouTube ini ke depannya saya bisa menolong orang dari hasil YouTube ini. Mulia sekali guys ya. Iya, insya Allah. Jadi untuk sahabat keriting yang mau tahu lagi silahkan langsung ke Instagramnya bisa atau di handle sama calon istri. gak bebas untuk DM-an. Tapi calon mendukung penuh. Iya, alhamdulillah. Okay. Karena di Allah ada channel. Jadi bagaimana channel. Oke, jadi silakan di subscribe juga Bulan TV. Nanti akan ada episode Keriting bersama Bulan TV. Yang pasti sahabat Keriting jangan menilai seseorang dari covernya. Jangan berarti kita ngelihat wah Bintang ini sangar banget pakai singlet malam-malam kayak orangnya padahal romantis. Iya, padahal dari hati Hello Kitty saya. Dari tadi yang dia ceritakan adalah kemuliaan hati yang begitu dermawan, yang begitu luar biasa. Jadi sahabat keriting silahkan terus belajar banyak dari siapapun, ambil sisi positifnya karena setiap orang itu memiliki pelajaran yang berharga. Stay creative with Keriting. Thank you so much. Bye bye. Thank you Bintang. Kak Bintang seharusnya. Kakak ini senior. Yang tua sana.